Oke, selamat siang semuanya. Ya, masih jumpa lagi dengan kita ya di acara kami adalah Non Podcast di channel 2341 FM. Kali ini kita sudah kedatangan tamu jauh nih, ya, tamu penting dan yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan barang baru ya. Viralnya sudah 1 tahun, 2 tahun inilah ya. Nah, tapi di sini karena kita kedatangan tamu yang eh, ada kompetensi ya dalam hal tema kali ini, makanya kita anggap perlu untuk kita hadirkan ya. Nah, kini kita sudah kedatangan Pak Ardinata ya. Beliau ini pendidikannya adalah S2 di Jogja, mengambil bidang keilmuannya adalah apa Pak? Keilmuannya Pak? Di jiwa kesehatan. Video sebelumnya tentang healing. Nah, kita kan kemarin itu karena kita tidak punya narasumber yang jelas, jadi kita agak sedikit asal-asal aja nih ngomongin healing. Nah, ini Pak Ardi, ini setahun 2 tahun ini kan cukup cukup viral nih istilah healing nih sebenarnya nih ya. Ya, Saya ya. ketemu temen ngomong aja nih, woi dari mana mau kemana? Lagi healing nih, habis healing kemarin. Besok saya mau healing segala macam. Nah kemarin-kemarin kita kan agak kurang jelas nih masalah apa sih sebenarnya ini healing ini segala macamnya ya. Nah ini kita minta tolong Pak Adi untuk menjelaskan nih. Sebenarnya healing itu apa Pak? Jadi healing itu proses penyembuhan ya Hmm. untuk emosi sebenarnya. Ya Hmm. kata dari bahasa Inggris itu artinya penyembuhan ya, healing Hmm. itu ya. Ya. Kalau yang sering digunakan di kita itu di jiwa itu biasanya kalau di masyarakat umum yang sering dilakukan ya jalan-jalan ya self Hmm. healingnya ya, self Hmm. healing atau me time lah ya bahasanya ya, menggunakan Oke. waktu bisa menyendiri dengan diri sendiri atau menyendiri Hmm. dengan keluarga karena Oke. eh, biasanya kan manusia hidup bergaul ya, berinteraksi dengan orang lain, Nah, kemudian ada masalah dengan orang lain ya, ya. sehingga dia perlu waktu khusus untuk meninggalkan masalahnya ya, bersenang-senang dengan orang lain, I see, I see, bersenang-senang I see. dengan keluarga, dengan Mm-mm. menyendiri dengan apa, merenung merenung ya, boleh Jadi kalau juga ya. saya aktivitas sendirian juga bisa disebut healing juga nggak tuh? Aktivitas sendirian itu bisa disebut healing ketika kita tidak memikirkan sesuatu hal. Hmm. Jadi memikirkan tentang diri kita, orang lain itu sebagai pelengkap kebahagiaan. Oke. Iya. Pak, ini kalau namanya healing nih ya, kita Mm. belum ngomongin yang sana sini. Ini healing nih. Tadi sendiri bisa juga bisa untuk healing ya, asalkan Ya. kita tidak pikir sesuatu nih kata Pak Adi tadi. Mm. Ini apakah harus keluar rumah, harus pergi jauh atau gimana? Apakah di rumah pun saya bisa melakukan healing nih, Pak? Nah, gini. Untuk healing itu kita cari tempat yang paling nyaman, Ah, yang tidak ah. ada gangguan, yang Mm-mm. merasa kita nyaman. Jadi healing itu nggak perlu mahal-mahal. Nah, Ah, healing kita nggak perlu jalan-jalan ke Jepang oke. atau kemana ya, ke Amerika atau kemana ya, cari tempat yang dekat, yang Mm-mm. kira-kira yang belum Anda kunjungi Ah, atau ah. Ya yang Kroasia Anda lah paling pengen enggak ya. kunjungi. Ya, itu ada Ah. keinginan yang Anda pengen kunjungi. Nah, itu Mm-mm. sangat menarik ya. Mm-mm. Karena untuk yang pertama ketika orang itu healing, Mm-mm. nah dia pasti penat dengan kegiatan sehari-hari, dengan Ah. aktivitas sehari-hari sehingga kita kadang-kadang melalui memulai kegiatan itu malas. Nah, Ah. malas sehingga kita ketika bekerja itu nggak maksimal dan Ah. mempengaruhi pekerjaan. Nah, itu Mm. sebenarnya sudah ada gangguan emosi. Biasanya Ah. orangnya cemas, Mm-mm. belum bekerja sudah disugesti dengan kecemasan. Terus ada masalah pribadi atau masalah di tempat kerjaan. Ah. Nah, kita perlu tempat yang refreshing lah untuk bisa menenangkan diri. Jadi kalau istilahnya itu mengganti pikiran negatif ke menjadi pikiran yang positif. Nah. Nah, jadi nanti harapannya dengan pikiran yang positif, emosinya kan ini masalah emosi biasanya kalau Mm. healing kan pengen senang-senang nih, tadinya Ya. sedih, tadinya kurang bahagia, Mm. tadinya malas-malesan bisa bisa seneng gitu Mm. ya, Nah, gitu. tapi anu ini Pak, ini kan ada beberapa teman-teman kita nih kemarin sudah komentar di kolom-kolom kita ya, kolom Hmm. komentar kita di video sebelumnya. Nah, ini ada satu satu juga sih. Mungkin nggak cuma satu dua ya, ada sekelompok nih orang nih yang aduh males pergi deh, pinginnya di rumah aja, nggak ada duit lah, malas keluar lah, inilah ini tuh.
healingnya pengen dalam rumah aja nih, pengen di rumah aja, tuh bisa nggak tuh? Bisa. Ah, Jadi tempatnya di setting yang nyaman. oke. Di setting tempat yang nyaman, yang sejuk, pikirannya ketika memandang itu enak gitu lah. Tempat Kegiatannya yang ngapain bagus. tuh Pak? Kegiatannya ngapain Pak kalau dalam rumah? Jadi teman-teman kan banyak nih yang misalnya kaum rebahan deh, gitu kan. Kan banyak nih. Ya, kalau rebahan kita harus meninggalkan masalah-masalah yang Ah, sifatnya yang mengganggu pikiran. Ya, ah, jadi pikiran itu dibuang jauh-jauh sehingga kita respon nih fokus kepada diri sendiri, kejadian refleksi lah ya, ah. kejadian masa lalu yang kejadian yang buruk, kejadian yang nggak Hmm, mengenakan kita diluapkan. Jadi diluapkan di dalam pikiran biar nanti hmm, emosi negatifnya keluar ya. hmm, Kemudian kita nanti timbullah rasa bersyukur hmm. kita sudah sampai sejauh ini. Nah, itu kerennya seperti itu. Memaafkanlah intinya, memaafkan Oh, diri oke, sendiri oke. atas kejadian masa Hmm, lalu. Kan kadang-kadang kejadian masa lalu itu nggak mengenakan, Pak. Ya, ya. kejadian masa lalu yang kadang-kadang di luar logika ya. Nah, Ah, di luar logika, di luar ini ya, itu kadang-kadang membuat kita untuk menatap masa depan hmm. itu kita jadi males-malesan, Ah, jadi ah, nggak ada minat, nggak ada bakat. Itu biasanya itu sudah lelah ya fisiknya. ya, Secara ya. fisik sudah lelah, kemudian secara afektif, secara emosi itu sudah lelah. Jadi Oke. jenuh ya. Ah, Kalau Anda jenuh, kalau emosinya sedang nggak hmm. karuan ya, cobalah untuk healing ya, healing dengan Ah. jalan-jalan Nah, atau kita dengan diri sendiri. kita kita kembali ke ini masih dalam rumah, kita belum ngomongin yang jalan-jalan nih. Ini kan Oke. banyak teman-teman ini kaumnya yang ya kaum rebahan itu salah satunya ya dan Hmm. lain-lain sih. Karena kepenatan mau ke sana sini repot, harus pakai transport biaya dan segala macam. Ini salah satu contoh nih. Kayak saya nih ya. Saya karena kemarin penat pekerjaan segala macam selama 1 minggu, tadi malam begadang nih Pak nih ya, Ya. begadang. Saya emang pengen nonton bola. Jadi Hmm. tadi malam itu ada 3 pertandingan bola tuh saya tonton tuh. Hmm. Bapak suka suka nonton bola nggak Pak? Kebetulan saya suka nonton bola juga. Kalau saya selain suka nonton bola, saya juga suka Dian Sastro, Pak. Oh Bapak ya, suka nggak Dian Sastro nih? mengagumi saja, suka ya, Oh, cantik saja, mengagumi. Pak, saya mau nanya nih, ya, Hmm. gimana? Boleh nggak nih disebut healing juga nih? Sambil apa namanya kayak tadi saya nih, misalnya saya mau sekedar santai di rumah, mau ini nih, boleh nggak nih saya sebut nih, saya mau healing nonton bola 3 game semalam suntuk, bisa nggak kayak gitu tuh? Nah, kalau berlebihan, Pak, jadi kalau Ah, berlebihan dan terus-menerus kita mengganggu pekerjaan itu bukan healing namanya. ah, Jadi hanya kepuasan emosi saja. Tapi hmm, kita harus yang pertama itu kalau memang hobi, ya hobi saja. Tapi kalau hmm, healing itu kita fokus kepada diri sendiri. ah, Fokus pada diri sendiri karena khususnya ini kan masalah kalau nonton bola kita cuma ganti aja, ganti frame ya perasaan yang sedih sekarang nonton bola bahagia jadi ah, inilah diganti ya pikiran positif tapi tidak menghilangkan pusingnya. iya, Kalau yang namanya penyembuhan kita harus refleksi nah, merefleksikan diri bahwa kemarin itu kita melakukan apa ah. kegiatan apa Tapi dengan kemudian saya nonton bola 3 pertandingan itu, 3 pertandingan Pak, mm, saya mau pertandingan 4 ke 5, saya udah ngantuk ya, saya tinggal. Itu kan saya jadi merasa enak, merasa lepas, jadi merasa terhibur, ya. Saya bisa melupakan masalah saya, pekerjaan saya selama seminggu, fokus ke pertandingan bola. Itu gimana tuh Pak? nah gini jadi kalau itu disebut terapi juga nonton tapi Nah, kalau nggak berlebihan itu nggak bagus juga jadi kalau itu sifatnya sementara Pak Dedi. nah, Nah, ketika kita mau bicara pengobatan, hmm, kita harus cari akar permasalahannya. nah, Salahnya di mana? Kemudian apa yang kita lakukan itu seperti apa? Kemudian bisa mengganggu nggak aktivitas sehari-hari. Ketika nah, ada masalah yang belum terselesaikan, ada yang belum di apa? Belum di dilakukan, diintervensi misalnya hmm, dilakukan ada kegiatan yang belum dilakukan akan mengganggu pikiran juga ya Pak jadi ya. Sehingga kita kita harus perlu apa? Merefleksikan diri. Jadi hmm, kita harus tahu perilaku yang kemarin itu seharusnya benar apa enggak, nah. kemudian pas atau enggak. Nah, itu. Pak, Nah, kalau itu kalau supaya misalnya kita itu nonton, bisa nyaman kalau gitu. kira-kira nonton bola kebanyakan ini berlebihan nih. Iya, Kalau kalau berlebihan. cuma nonton filmnya Dian Sastro berlebihan nggak tuh kira-kira tuh? Ya enggak. Nah, Nonton film karena ini kan cuman kalau healing itu ya healing sementara kita ganti pikiran frame-nya kata bilang frame yang nah, pikiran yang negatif yang dulu kita lupakan sejenak, kita fokus ke nonton film. Itu sebenarnya untuk mengurangi
stresor juga. Gitu. Nah, menurut Cuman saya ke situ gitu. ya. Jadi bisa nggak tuh, maksudnya ya nggak usah kemana-mana ya, kita nonton film aja kan banyak tuh, yang anak-anak sekarang kan nonton drakor gitu kan. Kayak gitu bisa nggak sih disebut healing juga gitu kan? Ya itu pengalihan sesuatu, pengalihan itu Nah, dalam artian mengalihkan pikiran yang positif ke negatif. Itu hanya sifatnya sementara loh Pak Didi. hmm, Jadi kita kalau yang pengen pengen yang permanen, kita harus cari penyebab akar masalahnya nah, apa. Jadi yang mengganggu sikapnya fisik kita itu ketika masalah pekerjaan nih, pekerjaan yang mengganggu misalnya hmm, pekerjaan yang belum diselesaikan, ya kerjakan selesaikan, hmm, selesai masalahnya gitu. oke. Kalau nonton TV, nonton TV hanya nonton TV aja, kemudian nonton di kira-kira pekerjaannya selesai nggak? Nah, Enggak kan? Ya pasti sekarang mengganggu. anu Pak, Cuman sebentar aja ini pengaruhnya. masalah saya kan ini masalah pekerjaan. Saya ini kerjanya itu indoor ya kerja, outdoor ya kerja, kerjaan kantor, saya harus kerja ke lapangan segala macam kan sangat rewet ya ininya ya. Itu solusinya apa saya nggak usah kerja aja bagaimana Pak ya biar enak lah gitu ya. Nah, ini ya. Kalau untuk bekerja memang ada suatu hal yang paling penting untuk kita. Kadang kita harus eh, ketika kita bekerja terus-menerus dan itu dilakukan terus-menerus, Hmm, capek fisiknya, hmm, otaknya. Nah, untuk merefresh komputer kan juga untuk upgrade ya, butuh memori ya, berapa ah, aman. Juga otak butuh upgrade. Upgrade-nya apa? Dengan cara healing tadi ya, healing hmm, dengan diri sendiri, kemudian kita punya waktu dengan keluarga ya, hmm, kita healing atau menyendiri nih, waktu yang pengen sendiri nih, nah, menyendiri tapi bukan menyendiri apa mikirkan hal-hal yang negatif, tapi oke. menyendiri terkait dengan diri sendiri, apa yang perlu dilakukan. Nah, Kemudian mengabaikan masalahnya dulu kemudian baru fokus ke masalahnya itu bisa mengurangi eh, hmm, emosi ya, gangguan emosi. Nah itu kalau oke. sudah bosen kalau minat kemudian itu udah ke depresi ya Pak, ke Hmm, cemas. Jadi memang ah, harus harus di upgrade lagi, harus perasaannya itu emosinya harus diperbaiki dengan cara oke. kita jalan-jalan healing Nah, kemudian ini. mumpung Anda ngomong jalan-jalan, kita ngomongin jalan-jalan nih ya. Ini masalah healing, jalan-jalan. Pengen healing, pengen jalan-jalan, pengen ke anu, pengen ke itu tadi ya, udah Ya. dibahas. Ada nggak sih kriteria khusus nih untuk orang-orang ini yang pengen healing? Jalan-jalannya kemana? Apakah pantai? Apakah museum? Apakah ke mana Borobudur atau mana gitu? Gitu. Ada nggak kriteria khusus tuh untuk tempat kita itu untuk healing? Yang keluar rumah tadi, Nah, jalan-jalan tadi. untuk keluar rumah itu kita yang pertama tempat yang belum pernah dikunjungi Oke. atau mungkin tempat yang belum pernah destinasi yang belum pernah Uh, kita lakukan kalau udah pernah kunjungan. nggak bisa disebut healing. Oh Boleh, boleh. boleh ya. Hmm. Kemudian boleh kalau memang tempat itu disukai dan nyaman, Hmm. nah itu bisa untuk di healing ya, buat Ya, healing misalnya ya. nih, saya kan ke pantai nih healing nih, sembuh. Nah, terus Hmm. besok saya ke museum nih, nggak Hmm. sembuh. Karena saya ke pantai sembuh, jadi untuk yang ketiga saya ke pantai lagi deh biar sembuh. Bisa nggak? Jadi gini, itu termasuk keinginan ya, Nah, keinginan orang itu suka atau nggak suka. Misalnya kalau membayangkan nih, kalau dalam terapi, kalau God imagery atau terapi hipnosis ya, hipnosis nah, itu dia akan membayangkan sesuatu hal yang Pak ditanyakan dulu, hal yang mana yang paling disukai. hmm, Nah itu. Jadi kita jangan sampai terapi, tapi hal yang nggak disukai, jadi hmm, disepakati. Jadi kalau sepakatan dengan diri sendiri, kalau dengan keluarga, kalau misalnya mau bawa keluarga, hmm. jalan yang menyenangkan di mana kira-kira. Dan untuk jalan-jalan keluar pun nggak perlu yang jauh-jauh dan mahal. Yang penting kita senang, happy. Nah, seperti itu. Hmm. Ya, Ya. nah itu teman-teman ya, kita udah udah simak bersama nih. Jadi sedikit menjawab pertanyaan teman-teman nih Pak ya. Ya Hmm. kemarin itu gimana nih healing? Apakah dalam rumah? Apakah jauh? Apakah deket? Nah kita udah dapat kesimpulan lah dari situ teman-teman ya. Nah sekarang kita membicarakan masih tetap ke masalah healing. Eh nih untuk Pak Ardi nih, ini udah apalagi sudah S2, konsentrasinya di bidang kesehatan jiwa. Nah ini pasti sudah banyak pengalaman dong Ya. ya untuk masalah terutama yang masalah healing ini ya. Hmm. Nih pengalaman-pengalaman Pak Ardi nih apa dari kecil waktu masa muda atau sampai sekarang itu mengalami permasalahan apa, tadi akar masalahnya apa, ini terus healingnya seperti apa, karena kan dulu belum ada healing, baru sekarang aja nih, ya Hmm. baru setahun 2 tahun ini kalimat apa kata healing ini muncul gitu. Nah zaman dulu nih misalnya eh, punya pengalaman masa lalu yang buruk segala macam, terus healingnya gimana dulu? Nah, Nah, gini.
Jadi kalau tadi ya nyambung kalau masalah lalu yang buruk ya. Ya. Pertama ketika refleksikan diri, memaafkan diri sendiri, kemudian eh, sebagai pelajaran. Jadi jangan sampai emosinya itu menjadi dominan ya, paling Ya. dominan berlebihan. Itu juga nggak sehat ya. Jadi kita harus pikirannya positif ya terhadap menilai. Berarti itu buat pelajaran untuk kehidupan ke depan. Kemudian kalau healing nih, kalau cerita healing kalau punya saya punya zamannya punya Pak kecil, Aldi nih ya. oh, ya. Nah, kalau kita ngomongin orang kan banyak bener di sana Nah, sini ya. Oke, Nah, kalau saya ceritakan dulu pengalaman zamannya kecil ya, pribadi deh. kalau masih kecil ya. Kalau saya masih kecil, saya healing yang dilakukan itu kalau saya zaman dulu itu pergi ke pantai ya. Ya. Setahun sekali itu Ya. healing. Kalau penatnya, kalau nih waktu SD SMP ya ke pantai sama orang tua diajak ya. Kemudian ketika saya penat, ketika itu ini sekolah bola setiap hari pagi-pagi itu kan juga penat ya. Setiap hari sekolah kemudian harus ikut ekstrakurikuler ya, macam-macam ya. Tuh. Nah, itu saya lakukan kalau saya hobinya mancing itu dulu, mancing, kemudian saya ini apa? Jalan-jalan sama teman-teman ya, teman-teman sekelompok ya, teman sebaya tentunya dengan main apa? Naik gunungnya sekitar lah ya, nggak jauh-jauh, kemudian pergi ke sawah ya. Kemudian saya lakukan apa? Yang sering saya lakukan itu main sepak bola, main kelereng. Nah, itu itu bisa disebut healing apa enggak itu yang kegiatan seperti itu? Ya bisa, karena memang ketika otak kemudian ketika otak ya, otak itu lelah, kemudian otak itu ada batasannya, kemudian fisik juga ada batasannya. Ketika minat ya, keinginan, motivasi juga ada batasannya. Itu perlu kita harus cut down ya, kita harus menarik itu ya. Kemudian kita cari aktivitas yang di luar itu yang biasa kita lakukan ke aktivitas yang menyenangkan, hobi itu bisa juga jadikan healing juga. Nah, saya kemarin ini pengalaman nih ya. Jadi minggu kemarin saya ketemu temen waktu saya mau ke dokter gitu kan. Nanya temen, "Wih, mau kemana?" gitu kan. "Saya mau ke dokter nih, ya, diare. Mau ngapain ke dokter?" "Mau healing." Oh, dia komplain dia sama saya, gitu kan. "Wah, ya nggak bener nih ucapannya, segala macam." Saya boleh nggak sebenarnya ngomong kayak gitu? Saya kan pengen healing ke dokter karena saya diare waktu itu. Oke. Bisa nggak disebut itu? Itu sakit fisik beda healing. Healing itu gunanya beda ya. Fisik dengan obat itu farmakoterapi kan memang ada dua, farmakologi, non farmakologi. Kalau itu kan sudah terjadi sakit fisik ya, misalnya diare karena healing, karena misalnya kurang apa, diare ini karena stres mau ujian nih, nah itu diare, nah itu kalau diobati dikasih obat sama dokter sembuh, tapi nanti tanda gejalanya nggak di ini ya, nggak diintervensi, akar permasalahannya nggak diintervensi, ya nanti kambuh lagi ya, gitu. Ketika nanti mau ujian pasti diare lagi. Jadi persepsinya yang harus ditata ulang ya, persepsi, tentunya emosi jadi penyembuhan dengan obat, penyembuhan fisik tadi itu ya nggak bisa disebut healing ya, karena healing itu sudah. Kalau obat itu rehabilitasi itu udah sakit fisik. Kalau healing yang di sini saya healing yang di ini adalah healing kaitannya dengan mental. Oke. Mental jiwanya jangan fisiknya. Berarti kita pisahin dulu ya. Tapi boleh dong kalau saya ngomong, saya ke dokter sakit diare ngomong healing, boleh dong. Healing itu penyembuhan itu buat dokter obat ya, obat ya. Itu buat kalau sudah sakit fisik. Kalau sakit jiwa ya perginya ke psikiater, psikologi ya, ke saya gitu ya, itu. Nah, kalau diarenya karena makanan ya memang perginya ke dokter. Nah, penyebabnya kalau diarenya penyebabnya karena apa? Karena dia penyakit fisiologis, stres misalnya ya. Stres. Kayak nah, tadi itu stres atau cemas menghadapi ujian. Nah, itu perlu di healing ya, untuk terapi. Bisa pergi ke psikologi, bisa juga healing sendiri. Nah, ininya tadi yang saya katakan bisa jalan-jalan, bisa. Ya. Jadi emang bagusnya kalau mau ujian kita jalan-jalan dulu kali ya. Apa gimana? Apa habis ujian baru jalan-jalan? Ya. Kalau bagusnya nggak mesti jalan-jalan Pak Teddy. Iya enggak, maksudnya kan kita healing gitu. Kan banyak orang yang healing, saya mau jalan-jalan ke pantai nih, biar saya ujiannya nggak stres. Atau kita ujian dulu, baru kita healing ke pantai. Jadi gimana? Nah, ini tergantung nanti tanda gejala konsepnya. Konsepnya kalau healing apa? Kalau tanda gejalanya udah mengarah fisik, memang sudah dari awal dia kalau mau ujiannya udah mulai diare, nah itu jadi sebelumnya. Itu nanti bisa jalan-jalan boleh, jalan-jalan di sekitar rumah lah yang sekitarnya nyaman. Kemudian
menyendiri, ya menyendiri bukan berarti ngalamin ya, refleksi ya, atau me time dengan waktu dengan keluarga. Nah, tapi nggak sembuh, banyak anak kan kok kalau mau healing pantai lah, ke mana lah, ke inilah itu. Itu nggak sembuh karena persepsinya. Ya, tempat wisata segala macam ya. Ya, itu persepsi. Jadi persepsi orang itu ketika dia disugesti dirinya sendiri, ketika orang itu mensugesti dirinya sendiri, nggak sembuh sama ini seperti itu. Dia nggak sembuh benar karena apa? Karena sudah diyakini. Ya, diyakini akibatnya mengalahkan. Nah, untuk orang-orang seperti ini, ya, jadi bagusnya dia healingnya sebelum ujian atau sesudah ujian. Sebelum. Nah, ini teman-teman nih, ya, disimak tuh. Jadi nanti mungkin boleh di kolom komentar boleh tambahkan ya, buat teman-teman ini cocok nggak nih healingnya, apakah sebelum ujian atau sesudah ujian? Karena banyak orang beda-beda. Nah, sekarang kita ngomongin yang jalan-jalan tadi Pak. Ya, oke. Apa dulu sekolah makan di sini dari masak, ya ada nggak perbedaan tempat itu menyebabkan proses healingnya lebih cepat misalnya nih kan dulu Pak Adi udah di Jogja lama, nah misalnya healing di pantai Parangtritis sama healing di Borobudur Prambanan. Nah itu kira-kira proses healingnya lebih cepat mana untuk menghilangkan stres dan lain-lain begitu? Nah, untuk proses stres dan untuk menghilangkan itu tergantung kita persepsinya. Tempat yang paling disukai, tempat yang paling disenangi, nah itu yang akan menurunkan stres. Kalau mudahnya gini, kalau kita ukur dengan kuesioner atau alat yang namanya stres ya, alat stres dia akan ketika sebelum jalan-jalan diukur, setelah jalan-jalan diukur, itu akan itu alatnya ada? Alatnya ada? Alatnya itu pakai kuesioner pertanyaan. Ada. Saya pikir ada. Bisa beli di toko bangunan atau apa gitu. Enggak. Jadi harus ada ininya dulu ya, kuesioner itu tertentu, nanti skornya berapa gitu berarti. Ya, berarti nggak ada di toko bangunan ya? Nggak ada. Oke, lanjut Pak. Oke. Jadi itu kuesioner itu untuk nilai dia stresnya tingkat berapa atau ringan, sedangnya. Persepsinya nanti kalau dia sedang itu biasanya pikirannya mengancam, ya udah mengancam, nggak enak, nggak itu sudah stres tingkat sedang. Kecuali kalau menantang nih ringan, itu kalau stres yang bagus itu adalah stres yang sehat, itu adalah ketika kita ada suatu masalah kita menantang untuk jadi tantangan untuk menyelesaikan. Nah itu bagus, adaptasi copingnya yang bagus ya. Konsep adaptasinya diri sendiri itu bagus. Pernah nggak Pak Adi ngetes orang seperti itu? Maksudnya diukur, terus habis itu suruh healing, balik lagi kita ukur lagi gitu. Pernah nggak diukur itu? Selama ini saya ukur stresnya kalau penelitian saja, dan gini, stres itu ketika dia mahasiswa, kalau saya nggak melakukan, saya cuma ini ketika dia ini diukur. Jadi ketika stres, misalnya stres menghadapi ujian ya, sebelum dan sesudah udah sering itu sering diukur. Setelah kan kita ukur ya, kita ukur dia tingkat stresnya 100 gitu misalnya, terus kita suruh healing dulu, begitu habis healing kita ukur lagi. Ya pernah nggak begitu? Jarang jadi terjadi. Kalau penelitian yang seperti itu lumayan ribet dan penelitiannya agak lumayan biayanya lumayan tinggi. Kosnya itu lumayan. Jadi masalah biaya tadi ya. Makanya kayaknya perlu healing di rumah aja kayaknya. Dan kembali ke tadi ya. Misalnya tadi yang dibaca tadi itu Parangtritis sama Borobudur Prambanan gitu. Itu menurut Pak Adi gimana tuh untuk proses percepatan healingnya kira-kira lebih bagusnya? Kalau menurut saya gini, jadi kalau menurut Anda kan persepsi, jadi kita harus persepsi kata-mata, kita harus menilai itu dari persepsi si pasien, bukan seperti persepsi si penerapi. Jadi persepsinya si pasien kira-kira kliennya itu, orang datang itu bukan orang ke psikiater, orang ke psikolog itu bukan karena gangguan jiwa, karena untuk mengelola pikiran, perasaan orang yang bermasalah di rumah tangga itu juga harus ke psikolog sebenarnya. Psikolog ya, kalau memang masalahnya nggak diselesai ke psikologi supaya nanti di treatment supaya nanti tanda gejalanya yang pikiran positif, kemudian kaitannya dengan tanda gejala yang
gangguan emosi sehingga dia muncul apa dia sering berat tertekan. Nah itu tuh ada masalah, ada gangguan impuls ya. Itu nanti bisa bisa diantisipasi dari Jadi, awal sampai jangan sampai mengalami gangguan yang lebih parah lagi. Jadi belum bisa diputuskan nih. Kira-kira kalau kita healing mengunjungi tempat-tempat seperti pantai atau healing mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Bisa diputuskan sama pasien. Nah kita sebagai seorang terapi, fungsinya sebagai seorang terapi itu adalah fasilitator kan. Fasilitator mana yang milih itu bukan penerapinya. Iya. Kalau saya nih bukan dipandang, bukan saya sama pasien. Pengalaman nih, berdasarkan pengalaman Pak Ari nih. Kalau udah lama di Jogja, ya pasti ada sedikit stres-stresnya, ada sedikit lah ya. Mungkin waktu itu kuliah, mungkin sambil kerja, ya kan ada perlu healing juga gitu. Menurut pengalaman Pak Adi sendiri, pasti kan mengunjungi beberapa tempat wisata nih, atau mungkin Malioboro atau apa gitu. Menurut Pak Adi untuk ya mempercepat proses healing itu perginya kemana? Wisatanya lah, ibaratnya. Wisatanya itu tempat yang paling ingin dikunjungi. Nah, menurut pengalaman Pak Adi gimana waktu itu? Yang kalau saya, kalau tempat yang pengen dikunjungi itu yang pertama satu itu, kalau saya Borobudur sudah nih. Kalau sering bukan pengalamannya waktu itu, ya waktu itu. Untuk healing Pak Adi waktu itu pada saat kuliah sama kerja di sana. Kalau saya dulu senangnya ke pantai, kebetulan di Gunung Kidul saya hobinya di sana. Oke. Salah satu pantai di sana. Jadi bisa ditarik kesimpulan nih ya, untuk orang seperti Pak Adi, healingnya adalah lebih bagus di pantai daripada ke Borobudur atau mana. Bisa nggak begitu? Itu kesimpulan untuk saya pribadi. Iya, itu kan beda-beda nih. Ya. Orang kan beda-beda. Ya. Nah, ini menurut pengalaman Pak Adi aja. Ya. Gitu. Ke pantai, kalau memang saya sukanya ke pantai kebetulan. Karena ada bakar ikan, bakar ikan, macam-macam. Nah itu yang saya suka lebihnya di pantai itu. Oke. Terus kalau tempat lain gimana? Ya, mungkin kalau dari range 1 sampai 10 nih ke pantai, nilainya berapa untuk healing? Menurut Pak Adi yang waktu itu? Kalau saya tinggalnya 8,5 lah. 8,5. Kalau misalnya ke Malioboro, Prambanan, Borobudur, dengan nilainya 7,5. Oh, 7,5. Oke. Sebenarnya tipis-tipis juga ya. Iya. 7,5 sama 8,5 ya. Iya. Ya, tapi ya nggak merah lah nilainya ya. Iya. Kalau merah kan 5. Gitu. Nah, untuk sekarang ini Pak Adi, ya, itu kan dulu. Sekarang kita sudah jauh dari Jogja nih, ya. Walaupun dekat-dekat juga sih sama Mataram kita ini kan. Iya. Nah, untuk sekarang, kalau pada saat misalnya Pak Adi butuh ini, Pak Adi pengen gimana? Kalau saya karena memang saya senang di tempat yang baru gitu. Saya sekarang itu tempatnya ke ekowisata. Oke. Ekowisata dari tempat-tempat yang memang desa itu kan ada tempat yang ini ya menarik, ada wisata sawah, ada wisata kebun, ya, seperti itu lah ya. Ada contohnya nggak? Disebutin aja nggak apa-apa, sekalian promo mungkin tempat ekowisata mana yang pengen dikunjungi. Coba lo teman-teman nanti ketemu Pak Adi kan di sana. Nah itu yang sering di Paris tuh sering tuh. Paris, kemudian ada Taman Jomblo di sana tuh di Banyumas ya, di Desa Kabupaten. Ya. Oke, mungkin bisa dari referensi untuk kita ya. Nah, sekarang kita ngomongin misalnya kita punya masalah kecil ya, atau masalah dia masih muda segala macam, itu menentukan nggak nih Pak Adi? Misalnya waktu kecilnya dibully nih, ya, menentukan nggak pikiran kita ini mau healing kemana? Oh, bisa nggak menentukan? Saya dulu tadi kan kita mau menghilangkan memori masa lalu kita atau dengan cara healing ya, healingnya dengan cara wisata misalnya. Ya, itu menentukan nggak? Makanya itu ini tiap orang bisa beda-beda. Nah ini Pak. Jadi kalau healing masalahnya dengan diri sendiri, ini kan diri sendiri ya. Diri sendiri. Nah, diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri, kita harus merefleksikan. Nah, ketika kita healing, jadi healing itu merefleksikan diri kejadian yang masa lalu. Jadi kita ambil ibrohnya kalau dalam itu pelajarannya. Sisi positifnya lah ya, positif thinkingnya ya. Jangan sampai kesedihannya itu mengalahkan rasionalisasinya. Nah, ketika kesedihannya mengalahkan itu, mau healing ke tempat apa segala macam gimana itu bisa nggak menentukan? Nah, tergantung tempat. Yang paling tempat yang disukai. Tempat yang disukai kalau pantai
Ya, kalau kita seorang psikologi kita harus fasilitator, bukan psikologi yang menentukan. Kalau orang psikologi, tapi pasien yang menentukan mana yang paling tepat yang ini. Berarti nggak bisa menentukan ya, dia ini nggak bisa diukur lah ya. Ini dia mana itu kok orang itu sebenarnya kalau gini mau ke pantai terus, berarti dia masa kecilnya sering dibully, itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Kan orang punya unik, jadi orang dilahirkan itu punya keunikan. Jadi ada yang dilahirkan kembar itu ada yang sifatnya keras, yang adiknya yang lembut, itu kan keunikan. Itu kembar aja punya sifat dan karakter berbeda, persepsi yang berbeda, apalagi orang yang berbeda. Tadi ini kita nanti mungkin di episode berikutnya kita akan membicarakan sesuatu yang agak sedikit penting dan ada ya mungkin agak sedikit miring sedap juga ya. Ini masalah bunuh diri ya, ini nanti ada hubungannya nggak? Karena saya kemarin baca berita online beberapa atau di televisi, itu dalam 1 minggu itu ada 3 kasus bunuh diri ya. Jadi ada yang pertama, kemudian ada 2 dan 3, dalam 1 minggu 3, di 1 bulan habis yang perlu kita nanti ya. Nah ini apa nih? Apa kurang diri? Atau gimana? Saya besar aja nih Pak Adi ya. Dia tidak harus punya masalah masing-masing ya, karena beda tempat, beda ini ya, beda waktu. Ini apa kurang diri atau gimana nih? Jadi bukan masalah kurang diri, jadi memang dia ada masalah psikologi. Mungkin di usia berkembang, kemudian ada tuntutan itu sudah masalah yang lain ya. Bisa gangguan impulsif ya, sampai gangguan jaringan, sampai gangguan kalau sudah ada ide ingin bunuh diri, itu sebenarnya sudah penyimpangan penyimpangan perilaku. Nah itu sebenarnya sudah masalah psikososial. Ada ide, kemudian sudah mau melakukan, kemudian sudah menyiapkan, kemudian nonton, dan akhirnya dilakukan. Ya, itu salah satu sudah penyimpangan perilaku. Biasanya sudah ada mungkin perilaku antisosial, macam-macam, itu harus dikaji lebih jauh dan kita akan jalan. Itu nanti kita bahas lebih dalam di episode berikutnya ya Pak Adi ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Nah kita ngomongin kapan? Sebenarnya masih banyak nih masalah ini yang ingin kita bicarakan. Ya, banyak ini. Memang waktunya memang luar biasa, kita nggak bisa kita bicarakan ini bisa 2 hari kita ngobrol. Nah tapi untuk tokoh nih Pak Adi nih kan hubungannya apalagi konsentrasinya di kesehatan jiwa ya. Ada nggak tokoh nasional favoritnya Pak Adi? Artis mungkin atau apa? Tokoh nasional. Kalau saya tuh favoritnya itu kebetulan yang ilmu jiwa ya. Ya favoritnya kalau saya itu Profesor Anna Brigadier, kemudian Dr. Meiko, dosen saya dulu di sekolah dulu waktu di S2. Yang rumahnya sini kan? Bukan. Oh bukan. Rumahnya di sana di Semarang. Oh Semarang. Wah sini mirip berarti. Ya ahli manipulasi. Kalau untuk artis gimana? Itu kan akademisi ya, akademisi. Kalau untuk artis gimana? Atau public figure? Public figure, mengagumi saja kecantikannya. Kalau public figure saya. Kalau mengagumi kecantikan gimana nih? Ya, belum sudah lama ini Pak Adi. Oh enggak. Kalau dulu zamannya saya masih muda, Dian Sastro. Oke. Nah, zaman dulu Pak. Jadi kalau saya kan masih waktu muda dulu. Iya. Sekarang udah enggak? Enggak, biasa saja. Oh biasa. Pak Adi, ada nggak keinginan untuk ketemu Dian Sastro? Belum ada. Belum ada keinginan. Ada keinginan tapi belum ada. Waktunya belum ada. Ada keinginan. Karena kami ini sudah semacam janjian nih. Kami sudah melayangkan surat nih permohonan sama Dian Sastro nih. Kapan-kapan mau kolek nih. Jadi pemanasannya dengan Pak Adi. Tentu saja ngomongin tentang kejiwaan. Nah, gimana Pak Adi berminat nggak kapan-kapan ketemu Dian Sastro? Ya nanti boleh kalau ini boleh saya. Atau mungkin pengen yang lain deh, jangan satu mungkin. Siapa kira-kira? Mau di enggak? Ya mau di kayaknya. Mau di. Ya. Mau di yang mana? Saya kurang paham nih. Mau di yang podcast juga, podcast jiwa seperti apa buku dia podcastnya. Oh gitu. Ya. Boleh lah. Itu pengen juga diundang. Ya kapan-kapan pengen diundang. Oke, kalau gitu nanti kita tungguin ya. Jadi kapan kalau kita dapat balasan ya undangan kita, kapan jadwalnya ini nanti kita ambilkan kita itu ya. Nah,
Tapi besok tanya apa, ini apa, nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu ya pertemuan kita membahas hari ini tentang healing, proses healing, tempat healing dan lain-lain. Ya. Tetap ada di non podcast 2341 FM ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Ya.